Saya kan udah gede waktu itu. Yang sering membawa Mbak Tutut kemana-mana itu bukan hanya Cak Nun, Gus Dur juga. Tapi kenapa yang diprotes hanya Cak Nun gitu loh? Saya kadang-kadang ya, iki are-are iki. Ini Mister Pak Ragil ini juga unik karena beliau muksa ya. Nah itu, saya tidak berani menyebut almarhum. Karena saya keliru ya. SD kan pernah nendang gurunya. Iya. Cak Nun itu SD pernah nendang gurunya. Pernah nendang gurunya, pernah kencing di depan kelas. Dan orang tidak mengenal inisiator dan advokat jilbab itu sendiri. Malah Cak Nun kena bully. Gara-gara Mbak Novia Kolopaking sempat nggak berjilbab. Iya. Betul. Kan jadi khas orang Maiyah ya. Mulai berpikir kritis walaupun kadang-kadang kalau di medsos ya agak berlebihan ya. Lebih kritis dari Cak Nun sendiri. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojo. Kita ngobrolnya hari ini lebih tenang gitu ya, lebih kalem. Nggak tahu, saya makin tua itu makin agak nggak berapi-api. Dan kebetulan tamu kita ini juga orangnya kalem tapi energetik. Seorang sastrawan, seorang pengajar, seorang aktivis sastra. Jadi komplit ini sudah. Jadi dari 3 lini eksistensi maupun sosiologinya dapat semua ini. Eksistensinya sebagai sastrawan ya kan. Ya berbagi ilmunya lewat perkuliahan ya, ngajar ya. Terus kemudian aktif di berbagai lembaga kebudayaan di Yogyakarta. Dan beliau juga mendokumentasikan banyak budayawan di Jogja di akun YouTube-nya, nanti kita tanya dengan Mas Latif S. Nugroho. Halo bro. Saya manggilnya Mas Nuk atau Mas Laf? Latif ya. Latif. Kulon Progo namanya Latif ya. Kulon Progonya mana? Samigalo. Agak desa saya. Wah, kalau saya Samigalo ya sering, bro. Saya Samigalo tapi masih ya di bawah. Sudah naik dikit. Iya. Maksud Anda itu nggak sampai ke Samigalo yang puncak. Ya, betul, Enggak. Yang di Samigalo. Iya. Cengkeh. Betul. Ya kan. Jadi Cengkeh ketika eranya BPPC itu di Jogja itu sebenarnya banyak teman-teman. Tapi kemudian ditebangi terutama di lereng Merapi yang timur terutama. Tapi yang di Samigalo ini yang kayaknya cuma nggak dirawat aja ya. Kejengkelannya karena nggak dirawat. Cukup diekspresikan dengan tidak dirawat. Terus kemudian ketika era Gus Dur, BPPC dibubarkan, wah petani cengkeh mulai naik lagi. Nah yang beruntung teman-teman petani di Samigalo karena masih mempertahankan cengkehnya. Terus kalau nggak salah Samigalo terakhir saya ke sana itu tumbuhan yang diekstrak jadi minyak atsiri. Apa ya? Nilam. Kalau yang banyak itu daun cengkeh. Kalau cengkeh pasti ya. Apa ya nilam itu kayaknya? Nilam ya? Malah nggak tahu. Saya nggak tahu. Berarti nitip lahir di sana aja. Saya sampai 2007 di sana. Terus setelah itu. Oh berarti SMA Samigalo? Sampai SMA di sana. S1-nya di Ahmad Dahlan ya? Iya. Berarti Muhammadiyah dong? Nah itu. Gak tahu, saya sendiri juga gak tahu. Enggak, ini joke internal orang Jogja ini. Jadi kalau ada orang Madura, ini joke ya teman-teman. Ada orang Madura gitu ya, atau orang Jawa Timur lah, mengirim anaknya kuliah di Jogja gitu.
Terus diminta sama anaknya itu supaya masuk ke UIN seperti Ali lah. UIN tuh rata-rata 80% kan ya kaum Nahdien ya. Iya. Gak diterima. Terus mendaftar di UMY. Sama bapaknya dimarahin. Jangan UMY lah, itu Muhammadiyah. Bapaknya ini NU biasa. Guyon NU Muhammadiyah nih teman-teman. Terus kemudian daftar lagi, diterima di Ahmad Dahlan. Pak, saya diterima Pak. Di mana? Di Kiai Haji Ahmad Dahlan. Alhamdulillah gitu. Padahal Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah. Dan memang banyak orang Muhammadiyah di situ ya. Betul. Okay. Itu joke aja teman-teman. Nah, kuliah di Sastra Indonesia. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, kenapa memilih pendidikan? Pengen jadi guru? Ya itu tadi, karena dari desa itu tadi referensinya itu kalau nggak polisi, tentara, guru, ya itu nggak. Sama perawat enggak sih. Ya itu tiga itu kan. Guru, polisi, tentara. Mungkin yang perempuan kali karena ya. saya nggak cukup perkasa gitu ya. Ya udahlah kuliah gitu kan. Terus kenapa kan ngambilnya bisa yang lain? Kenapa ngambil dia bahasa dan sastra Indonesia? Karena ya itu sebetulnya ternyata setelah saya mikir-mikir itu ternyata sejak sekolah itu saya sudah seneng sama membaca, menulis, iseng-iseng apalah gitu, sastra-sastra gitu, meskipun waktu itu dengan pengetahuan yang sedikit, yang kecil ya tentang sastra gitu, tapi pada dasarnya ya itu salah satu, saya seneng aja sama belajar bahasa Indonesia gitu. Ya, ini sekaligus juga saya mau ngasih testimoni pribadi ya, dan beberapa yang saya dengar dari beberapa teman ya. Bagi teman-teman atau lembaga tertentu yang penting di dalam menentukan arah pendidikan kita. Saya itu memang suka menulis sejak kecil, bro. Memang ya karena orang tua guru, banyak buku di situ ya, banyak koran. Tapi saya itu sebetulnya beruntung punya 2 guru bahasa Indonesia yang baik. Keduanya perempuan, penyabar, baik, dan punya ketertarikan dengan sastra yang cukup tinggi gitu. Sehingga mengajarnya itu enak ya. Itu guru SMP saya dan guru SMA saya. Jadi nilai saya ya pasti bagus ya. Pasti bagus, tapi bukan itu. Tapi pendekatan guru yang seperti itu ya, yang mengajarkan bukan hanya soal apa puisi karangan Khairil Anwar kan gitu kan rata-rata ya kan. Tapi lebih ya puisinya ini ya diulas lah gitu. Terus novel diulas gitu ya. Itu saya kira menarik. Jadi peran guru bahasa Indonesia ini terhadap perkembangan dunia kreatif ya, terutama sastra dan penulisan kreatif itu sangat signifikan dan strategis ya. Jadi kalau seandainya Anda ngajar di SMP atau SMA, saya kira bisa menginspirasi. Wah, itu. Makanya sekarang gak jadi guru. Tapi jadi dosen ya. Sekarang mengajar di alma maternya. Enggak, saya ngajar ya dosen pocokan lah. Ya, di Mercubuana. Sambil aktif di Dewan Kesenian Jogja ya? Ya apa ya, cuman aktivitasnya bukan aktivis ya sebetulnya. Aktivitasnya itu membantu beberapa kegiatan di Taman Budaya Yogyakarta terutama, dan beberapa event di dinas gitu kira-kira. Termasuk mengasuh rubrik di majalah Mata Jendela gitu. Sudah menghasilkan juga 2 buku puisi ya? 2 buku puisi. Apa yang satu interlude apa? Keduanya diterbitkan di interlude. Yang pertama itu Menoreh Rumah Terpendam. Ya, karena dari ini ya Samigalo ya. Dan itu ya itu puisi orang latihan lah ya. Selanjutnya Pada Suatu Hari Yang Mungkin Tak Sebenarnya Terjadi. Iya. Itu kecil tipis saja itu karena pandemi itu nulisnya itu. Iya, oke. Nah, bro,
Anda kemudian meneruskan di S2 di UGM. Ya. Di Sosiologi Sastra ya? Iya, di ilmu sastra. Ilmu sastra. Ngambil ininya, penelitiannya sosiologi sastra. Oh, ilmunya sastra ya? Ilmu sastra. Pasca sarjana ilmu sastra. Berarti Pak Aprinus salam, Betul. Pak Farugate Betul. masih ngajar ya? Betul. Oke. Ya. Kenapa berniat melanjutkan itu? Waktu itu jadi ceritanya setelah lulus dari UAD 2011, kemudian kerja di penerbitan sebentar di salah satu penerbit di Jogja yang hampir gulung tikar. Dulu atau sekarang? Sekarang kayaknya sudah gulung tikar deh. Tapi waktu itu sudah sempoyongan gitu. Saya masuk itu ketika dalam kondisi redakturnya cuma satu, Mas Iman Budi Santoso, dan kemudian saya masuk di sana. Pak sebentar, ini menarik ini. Istilahnya sastra itu keren ya. Apa? Gulung tikar. kok enggak roboh gitu. Gulung tikar tuh nyeni loh ya. Tikarnya digulung tuh artinya pasamuan sudah selesai kan. Oke, terus kemudian teman-teman saya juga sebelumnya aktif di teater gitu. Nah, beberapa teman itu kok mengajukan beasiswa. Nah, saya diajak ceritanya gitu. Oke. Diajak ngajuin beasiswa, kemudian daftarnya di mana? Di sini ya, caranya gimana dan seterusnya. Saya ngikut karena saya waktu itu sudah kerja di penerbitan itu. Saya ngikut diatur sama dua teman saya itu kira-kira gitu. Kemudian daftar di UGM. Dilalah kok keterima. Beasiswanya juga turun. Oh, berarti ini gitu. beasiswa ya? Beasiswa. LPDP? Waktu itu beasiswa unggulan namanya. Oh, wah kalau unggulan setahu saya itu ini ya support penuh ya. Iya. Dari mulai SPP, buku sampai hidup ya. Iya, betul. Wah. Betul. Harusnya dilama-lamain, Bro. Ini tesisnya berapa lama? Kalau ngumpulin Enggak, maksud saya sampai ke selesai. Selesai 1 tahunan. Tesis. Kuliahnya 2 tahun lebih 1 semester. Oh, lumayan lah. 3 tahun berarti kan? Iya. 3 tahun. Ya, dapat beasiswa terus kan? Yang terakhir enggak. Yang 1 semester sudah enggak. Udah enggak. Ya, Anda sih mestinya 3 tahun aja ya. Itu beasiswanya 3 tahun ya S2 ya? 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Loh, berarti Anda kuliah 3,5 tahun atau 2,5 tahun? 2,5. Oh, 2,5 tahun. Jadi yang dapat beasiswa 2 tahun. Terus ya, itu yakin saya yang yang 1 semester itu adalah untuk biaya kemalasan menulis tesis. Tidak seperti itu sesungguhnya. Oh, gimana? Ceritanya ini agak aduh. Jadi di 2 tahun itu tesis saya sudah selesai. Karena Anda ini ya matang lah ya, suka sastra. Jadi hampir semua strateginya waktu itu hampir semua tugas kuliah, semua teori yang bisa memungkinkan untuk mengolah karyanya MH Ainun Nadjib, saya pakai karyanya MH Ainun Nadjib gitu. Awalnya gitu sampai ketemu teori yang paling cocok. Nah, ini berhubungan kenapa kemudian agak molor itu berhubungan dengan wafatnya Pak Bakti Sumanto karena beliau salah satu penguji saya. Pembimbing saya kan Pak Aprinus. Salah satu pengujinya Pak Bakti, kemudian Dawah, Gerah dan Seto itu. Dan ganti itu kalau di UGM itu susah. Saya ngalami itu dulu. Saya 1 semester itu untuk itu. Untuk mencari dosen akhirnya ngebon dari UNJ Pak Minto, Profesor Suminto Asayuti. Yang pengujinya Pak Salah Profesor satunya. Suminto Asayuti. Oh, alah. Gitu. Tak tinggal rapi barang, Mas. Sekarang UGM udah boleh ya dosen pengujinya dari luar ya? Ya waktu itu begitu. Oh ya, bagus. Sudah beres sebetulnya, cuman ya itu tadi. Saya pernah mengalami kayak gitu dan itu memang tidak menyenangkan. Iya. Ya, harus mengganti dosen penguji. Kita akan ngomongin saya akan ngomongin hasil tesis penting ya ini dari Mas Latif, ini sepotong dunia MH, maksudnya MH tentu saja Bapak MH Ainun Nadjib atau Cak Nun atau Mbah Nun.
pakai kerangka karena ini beliau tadi sudah ngomong dari spesialisasinya atau fokus studinya ada pada sosiologi sastra, dibedah dengan kerangka teoretik sosiologi sastra Pierre Bourdieu. Kita akan ngomongin ini, tapi ngomongin yang lain dulu, yang asik-asik aja dulu. Anda punya akun YouTube ya? Punya. Apa namanya? Kreatif. Relatif ya? Tulisannya ejaannya Creatif gitu. Creatif karena namanya itu Latiev gitu. Bagus, saya sering nonton. Ya, kadar aja itulah. Itu pakai kamera sendiri? Pakai kamera HP sama kamera DSLR gitu. Oke, tapi sendiri? Atau ada krunya? Kadang-kadang saya ngajak teman, kadang-kadang sendiri. Itu kalau nggak salah Anda beringinan untuk mendokumentasikan para budayawan di Jogja ya? Nggak tahu ya, sebetulnya ya organik aja sih Mas, ngalir ya. Karena dulu waktu itu kebetulan saya sebelumnya ketika kerja di Balai Bahasa Yogyakarta itu ada riset tentang teatrawan, penulis naskah drama di Yogyakarta. Terus wawancara dengan handicap buruk lah gitu kualitasnya gitu. Nah itu arsipnya saya simpan. Terus pernah wawancara Nasirun, arsipnya saya simpan. Wawancara Jokwin, arsipnya saya simpan gitu untuk beberapa riset gitu. Nah pas COVID bongkar arsip, nemu wah ini kayaknya bisa yang masih secara visual agak aman gitu yang awal-awal itu. Terus kami selamatkan, kami sunting, kami unggah. Awalnya menyelamatkan arsip yang ada di gudang aja sebetulnya gitu. Tuh, wawancara tahun 2016 wawancara. Nah, kemudian lanjut wawancara ya teman-teman lah, ada teman-teman sastra, teman-teman seni rupa, musik dan seterusnya gitu. Kok keterusan gitu. Sampai sejumlah tokoh yang terjangkau kayak gitu ya, yang bisa saya jangkau lah prinsipnya gitu. Yang Anda jangkau itu kadang-kadang Mojo nggak bisa jangkau. Ada yang sama dengan Mojo ya, gitu. Iya, kalau itu iyalah. Nah, itu prinsipnya seminggu sekali saya naikkan. Saya unggah seminggu sekali di kanal itu, nggak mesti jadwalnya karena ya itu tergantung mood, karena tidak saya sendiri yang tag saya sendiri, tapi kemudian yang edit ada teman gitu. Nah itu tergantung teman saya slow atau enggak ya gitu. Nah prinsipnya seperti itu. Nah itu lanjut, nggak hanya sastra saja, hanya ada seni rupa, teater dan macam-macam itu tadi. Bahkan keluar dari seni ada beberapa gitu yang kemudian ya misalnya warung kopi atau apa dan seterusnya lah. Saya kayak itu penerbit gitu. Masih kalau penerbit ya, kalau warung kopi saya mah nggak tahu. Ada 1-2 itu yang ngomongin soal kopi gitu. Terus ya itu teman-teman main gitu. Terus ya itu lanjut dan cukup mandek ini kemarin bulan apa ya? Bulan Ramadan kemarin berhenti. Karena editornya bekerja di mana namanya Kebumen gitu. Akhirnya waduh ini gak bayar editor, ya sudah. Beberapa arsip masih saya simpan tapi belum bisa diolah. Bisa belum diunggah ya karena belum diolah ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Semoga dapat. Di sini banyak penerbit. Penyunting bro. Penyunting itu nggak susah nyarinya. Iya. Bayarnya maksudnya. Kalau itu harus. Persoalan dibayar berapa, nah itu tinggal negosiasinya. Dirlapa ya saya. Oke, kita menuju ke buku ini. Pertanyaan saya mendasar tentu saja ya. Kenapa Anda berkeinginan mengangkat sosok M.H. Ainun Nadjib sebagai objek penelitian? Awalnya ya sebetulnya gini, ini penelitian lanjutan. Jadi waktu S1 saya sudah meneliti puisi-puisinya yang di Lautan Jilbab itu, berikut dengan
Iya untuk skripsi, tapi dengan ala kadarnya lah ini takut. Sini saya terbitkan gitu. Masih awur-awuran lah waktu itu, Mas. Wah. Siapa sih yang skripsi nggak awur-awuran, Bro? Mungkin kalau di Indonesia di UGM ya 100 itu ya 90 awur-awuran lah. Nah, saya ikut yang 90 itu. Saya juga. Jangan khawatir. Nah, itu jadi Garap Lautan Jilbab yang sudah jadi buku. Tapi saya ternyata juga mengikuti fenomenanya bahwa ini dulu menjadi naskah drama, dipentaskan. Anda masih belum lahir. Iya. Lautan Jilbab itu saya saja masih SMA. 8 sekian gitu. Iya. Iya itu. Enggak, Lautan Jilbab itu 8. Kalau nggak salah 88. Iya. Saya masuk UGM 95, Bro. Jadi nah itu. 9 ya sampai 90 masih ada. Kalau nggak salah pementasan terakhir itu 91 ya. Kalau tidak salah ingat ya kayaknya. Pokoknya itu bawa keliling kan. Iya. Nah itu, wah ini menarik nih. Konon yang gigantik kan yang di Madiun. Madiun itu berapa? 10.000 gitu ya. Iya. Waktu itu untuk pementasan teater itu rekor. Iya, mana ada yang ngalahin itu ya bal-balan atau konser Bon Jovi sama partai politik pemilu paling kampanye paling. Iya. Oh, Anda ngikutin itu tapi via berita aja ya. Tidak mengalami hype-nya dan vibe-nya secara langsung ya. Itu hanya mendasari kenapa kemudian saya mengangkat yang Lautan Jilbab itu. Tapi keren itu. Karena sampai sekarang salah satu dokumen tersulit dari Cak Nun menurut saya itu Lautan Jilbab. Kalau saya googling saya nggak dapat. Jadi buku Anda itu walaupun mungkin kurang sempurna, tidak ada buku yang sempurna, Bro. Ya kan Anda penulis, saya penulis lah. Iya. Itu menurut saya akan jadi dokumen yang penting ya. Lautan Jilbab. Gitulah. Meskipun waktu itu saya mikir wah kayaknya salah teori nih gitu. Tapi ya sudah lah gitu. Anda teorinya pakai semiotik Rivatir gitu. Tapi saya kait-kaitkan sama sufistik. Arahnya ke sana dulu. Sebenarnya nggak apa-apa. Sufistiknya itu dipakai di ini aja. Ternyata apa yang dipikir oleh Cak Nun benar-benar terjadi tidak lama kemudian. 10 tahun, 15 tahun. Iya. Dulu waktu saya SMA ya, ini kan viral berjilbab. Dulu waktu saya SMA itu mungkin dari satu angkatan itu yang berjilbab itu mungkin nggak nyampe 10 kali ya. Iya. Nyampe 10. Tapi begitu saya masuk Jogja, lama-kelamaan ya hampir semua orang berjilbab. Dan akhirnya yang terjadi Lautan Jilbab. Dan orang tidak mengenal inisiator dan advokat jilbab itu sendiri. Malah Cak Nun kena bully gara-gara Mbak Novia Kolopaking sempat nggak berjilbab. Iya, betul. Itu unik itu. Iya. Padahal Cak Nun yang mengadvokasi jilbab. Jadi Cak Nun itu bukan mewajibkan jilbab sebetulnya ya, teman-teman supaya clear. Tapi Cak Nun itu membela ekspresi orang Islam untuk berjilbab. Terutama dulu tidak boleh jilbab itu dipakai di kantor. Ijazah juga. Di ijazah, di kantor, terus di tempat-tempat kerja. Kalau sekolah masih boleh, itu pun perjuangannya agak lumayan ini. Nah, saya kira itu fenomenal. Tapi sejarah lagi-lagi tidak mencatat Cak Nun dalam arti itu. Iya. Oke. Itu Anda tertarik itu? Iya, awalnya gitu. Terus kemudian ketika lanjut kayak ini masih ya itu tadi karena merasa ini kayaknya keliru teori ini gitu. Akhirnya enggak, yang teori satunya lagi Anda pakai apa? Rivatir. Semiotik. Ya masih S1 kan semiotik kan di pendidikan kan, bukan di sastra murni waktu itu. Di pendidikan dan yaitu arahnya ke sana. Terus kemudian ya punya semacam kerentek gitu untuk kayaknya nyinaoni Cak Nun lebih dalam, kayaknya menarik dari karya-karyanya gitu. Gitulah pemantik awalnya kira-kira seperti itu, sehingga kebetulan juga ini kan waktu itu saya sudah cukup karib dengan Mas Iman Budi Santoso. Isu informasi tentang Persada Study Club itu kan juga kenceng gitu karena saya bergaulnya dengan sastrawan-sastrawan sepuh gitu. Sebentar, Bro, mumpung ingat.
Anda menyebut salah satu di situ ada 2 tesis atau skripsi, saya lupa, yang penting juga untuk jadi landasan di buku ini. Salah satunya adalah soal Persada Studi Klub. Itu Anda sebut Saiful Anwar. Ini maksudnya siapa? Asef Saiful Anwar. Belum diterbitkan? Sudah. Aduh, di mana bisa belinya? Itu diterbitkan di UGM Press. Wah, ini ya kalau UGM Press susah diakses. Itu jadi dia dulu nggak pakai borju juga untuk komunitasnya. Nah, saya Karena PSK ini juga nggak banyak dokumennya. Padahal itu kalau kita baca ya atau orang mengalami itu juga penting ya. Usia 9 tahun tapi punya 1.500 kader. Iya. Ya. Menurut catatan Ragil Suwarno Pragolopati. Almarhum ya. Ini Mr. Pak Ragil ini juga unik. Karena beliau muksa ya. Nah itu, saya tidak berani menyebut almarhum. Karena saya keliru ya. Iya. Pak Ragil siapa? Ragil Suwarno Pragolopati. Ragil Suwarno Pragolopati itu saya termasuk suka puisinya. Saya punya 1 bukunya dan awal-awal di Jogja itu yang saya cari. Salam Penyair. Salam Penyair ya. Hanya 1 itu ya. Hanya 1 itu. Yang puisi. Selebihnya buku-buku biografi pahlawan-pahlawan, Cut Nyadin. Beliau ini ada yang bilang meninggal dunia, ada yang bilang kecelakaan, ada yang bilang lenyap, ada yang bilang mokso. Itu di Parangkusumo ya. Di Golangse. Di Golangse. Ya. Di Golangse. Sampai sekarang sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada yang bisa secara konklusif ya. Ya, bagi yang dekat dengan beliau itu banyak yang bilang mukso. Karena kan beliau memang punya tirakat-tirakat tertentu ya. Yoga. Iya. Oh. Itu. Oke. Jadi informasi kedekatan dengan Mas Iman itu salah satu yang kemudian tambah informasi tentang PSK, Umbu Landu Paranggi dan teman-temannya karena sejak lulus S1 itu saya juga aktif di studi pertunjukan sastra. Dan itu bertemu dengan banyak sastrawan gitu. Di sebulan sekali kan bikin acara di Taman Budaya waktu itu. Nah, itu kemudian singgungannya kan jadi rapat kan sama teman-teman sastrawan sepuh gitu. Ex-PSK dan seterusnya, yang kemudian bahkan salah satu yang kemudian saya sangat bersyukur waktu itu di salah satu edisi bincang-bincang sastra studi pertunjukan sastra itu menghadirkan Cak Nun waktu launching buku puisinya Pak Mustafa Hasim. Yang apa nih? 3 buku sekaligus. Waktu itu launching bukunya Pak Mustafa. Saya Musim Hujan Datang di Hari Jumat, Telunjuk Sunan Kalijogo, sama satu lagi itu oleh-oleh dari umroh, satu lagi kalau nggak salah puisinya, tapi judulnya saya lupa persisnya. Nah, itu menjadi ajang reuni Persada Studi Klub yang kemudian setelah minus Pak Umbu. Tapi tokoh-tokoh, beberapa pendiri dan kemudian beberapa sastrawan yang masih tinggal di Jogja, terus kemudian tentu saja Cak Nun sendiri memfasilitasi itu. Kemudian setelah acara di TBY itu, di Taman Budaya itu, kemudian ex-PSK ini menginisiasi majalah Sabana. Yang diterbitkan Progres ya? Iya. Oh, iya. Yang diterbitkan oleh Perkumpulan Sastrawan Malioboro Yogyakarta kalau nggak salah secara resmi ininya. Tapi berada di Kadipiro. Iya. Itu pokoknya yang ngurus Cak Nun aja lah, lewat Progress Management ya. Progress Management itu dari 2012 kalau nggak salah. Itu kalau tidak salah juga Mas Iman ya jadi salah satu pemret atau dewan redaktor? Pemretnya Mas Iman. Nah, itu informasi kan kemudian intensitasnya menjadi cukup cukup dekat gitulah dengan PSK, dengan Cak Nun, dengan Sastra Jogja gitu kan. Nah, akhirnya kemudian ya udah ini sekalian aja ini beberapa pertanyaan yang sebelumnya tidak terjawab akhirnya terkumpul, data-datanya, arsipnya pelan-pelan secara organik itu tiba-tiba ngumpul aja di arsip-arsip ini. Kebetulan juga sisa dokumentasi sastranya Ragil Suwarno Pragolopati yang sempat dimakan rayap sebagian beberapa lemari kan itu awalnya di Sentolo di Kulon Progo itu diusung akhirnya di rumah
Maiyah sekarang. Di perpustakaan Kadipiro itu. Kadipiro. Itu ada sisa arsip Ragil. Jadi masih ada Mingguan Pelopor Jogja itu masih ada beberapa stensilan, macam-macam karcis lah, itu macam-macam itu yang dikliping gitu. Orang dulu memang gitu ya. Itu terus informasi soal termasuk catatan penting soal anggota PSK itu kan masih selamat gitu. Nah itu salah satu yang kemudian diolah sama Asef itu. Nah saya melanjutkan gitu. Tapi spesifik Wah saya pengen tuh baca punyanya Mas Asef. Ini bukan apa-apa ya. Sebaiknya Mas Asef menerbitkan ke penerbit biasa ya. Supaya bukan apa-apa. Supaya lebih bisa diakses oleh publik. Karena ya buku itu penting tentang PSK. PSK Pusat Studi Klubnya Persada Studi Club. Persada Studi Club yang didirikan oleh Bapak almarhum Umbulan Luparanggi ya, yang disebut gurunya Cak Non ya. Kalau para sastrawan di Yogyakarta itu sudah maha guru lah ya. Karena melahirkan para seniman hebat. Tadi itu ada Mas Pragolopati, terus ada Mas Iman Budi Santoso, Linus Suryadi yang luar biasa ya kan itu ya. Terus kemudian kalau nggak salah Pak Suminto Asayuti ya. Suminto Asayuti juga, kemudian Korilayon Rampan ya. Banyak sekali. Ya bayangin aja 1.500 kader ya. Usianya itu 9 tahun PSK itu kalau nggak salah. Persisnya antara 68 69, ini juga masih simpang siur 68 69 sampai 75. Karena tahun 75 Umbu pulang menikah dan sebagainya, terus 77 pindah ke Bali. 77 pindah ke Bali ya. Ya dalam waktu yang tidak lama sebetulnya, tapi luar biasa. Dan waktu itu juga makin dinamis karena di Yogyakarta ada banyak media ya, ada pelopor, ada apa lagi? Kemudian Minggu Pagi saja KR, kemudian ada Masa Kini, Bernas. Cak Nun kemudian di usia masih belia sudah menjadi redaktur di Masa Kini. Ya saya tahu kelas 3 SMA kalau nggak salah. Oke, sebelum masuk ke soal itu, kenapa pendekatannya ke kerangka Pierre Bourdieu? Nah itu sebelumnya kan itu beberapa karya Cak Nun sudah saya bedah, saya bongkar dengan sejumlah teori gitu. Ternyata yang paling cocok menurut saya, yang saya merasa nyaman untuk bongkar ini kayaknya yang paling pas Bourdieu nih gitu. Ngomongin trajektorinya, arena sosial, arena ekonomi, modal-modalnya, modal sosial, modal ekonomi dan seterusnya, yang kemudian tidak banyak diperoleh oleh sastrawan gitu. Hanya sedikit sastrawan yang bisa mencapai itu gitu kira-kira. Cak Nun salah satunya. Gitu. Tidak banyak sastrawan yang bisa mencapai sebagaimana yang diteoritisasikan oleh Bourdieu ya. Betul. Artinya tidak semua sastrawan bisa dibongkar dengan teori tersebut. Mungkin kalau di Indonesia B.S. Rendra ya. Rendra bisa. Terus kemudian Gunawan Muhammad bisa. Ya kan? Saya kira itu tapi memang tidak banyak. Iya. Betul. Ya, karena ini kayaknya menurut Pak Haryatmoko itu dia beririsan dengan strukturalisme genetik istilahnya kalau di dalam sastra. Nah, konon strukturalisme genetik hanya bisa untuk membongkar atau membedah sastrawan-sastrawan yang sudah memiliki nama yang jelas gitu loh. Genetisasinya sastrawan dengan karyanya ini beririsannya tebal gitu kira-kira gitu. Nah, pakai Bourdieu ini secara sosiologi, trajektori dari awal ketika jadi penyair lewat PSK, kemudian beliau menjadi esais, kemudian menulis naskah drama dan berteater, kemudian menjadi aktivis sosial dan juga melewat Pak Kanjeng dan kemudian pementasan monolog Pak Kanjeng yang kemudian menjadi Kiai Kanjeng sebagai grup musik dan seterusnya. Nah itu ternyata akhirnya dengan dengan teori itu ternyata bisa dibaca gitu. Kira-kira seperti itu. Betul. Ada arenanya gitu ya. Dari Jogja ke pusat dan seterusnya. Oke. Kita ngomongin dulu yang arena nih. Bro.
menariknya Cak Non ini kan hidup di era memang lagi kuat-kuatnya Orde Baru. Iya. Ya, ketika beliau berkarya maksudnya ya. Iya. Dan Anda juga dengan keren sekali saya kira bisa melihat fase demi fase perkembangan puisi waktu itu masih puisi ya. Puisi Cak Nun. Iya. Dari mulai yang pencarian bentuk, romantisme gitu ya. Masih yang puisi adalah puisi atau puisi untuk diri sendiri atau apapun lah sebutannya. Nah, baru kemudian ke puisi-puisi sosial. Iya. Pertanyaan saya, apa ya yang kira-kira membuat Cak Nun mengubah puisinya dari puisi-puisi yang sibuk dengan kata-kata, sebutlah begitu, menjadi seorang penyair yang mulai punya perspektif sosial? Karena salah satunya ya ini, Cak Nun itu sangat ngefans dengan W.S. Rendra. Nah, tahun 1980 Rendra muncul dengan itu dan Cak Nun seturut kemudian mengikutinya. Oke, ya itu saya lega lah. Karena ini saya pertanyaannya itu serius. Karena saya itu penggemar Cak Nun. Saya baca Cak Nun sejak SMP. Satu lagi. Lalu mulai Cak Nun ini menjadi lebih condong ke spiritualis. Gitu. Baik dari persajakannya maupun jalan-jalan yang diambil, atau lebih kentara sekali kalau beliau itu sedang berpidato, terutama di forum-forum ma'iyah. Spiritualitas Cak Nun itu sangat terlihat betul di situ. Nah, tapi di karya-karyanya juga. Nah, menurut Anda, bagaimana perpindahan Cak Nun ini dari yang perspektifnya masyarakat ya kritis terhadap Orde Baru, pembangunan, beliau juga ikut turun di Kedung Ombo gitu ya. Buku-bukunya ngeri, apalagi esai-esainya ya, Gelandangan di Kampung Sendiri itu menurut saya itu atau Sesobek buku harian Indonesia. Itu buku puisi. Buku puisi. Bukan yang Selilit. Kalau selilit bukan. Indonesia adalah bagian dari desa saya. Desa saya. Indonesia adalah bagian dari desa saya. Itu kan gila itu. Cak Nun luar biasa begitu ya. Nah, tapi kemudian Cak Nun mengalami transformasi lagi. Next. Saya nggak bisa bilang next level ya, seolah-olah yang nanti yang satu lebih rendah, yang satu lebih tinggi ya. Tapi ada transformasi lebih lanjut lah. Menurut Anda kenapa? Kalau yang itu ke spiritualitas itu. Iya. Karena kalau saya membaca perjalanan dan kemudian karyanya itu justru malah awalnya itu dari sana. Jadi lingkup Islam itu sejak di Jombang, kemudian kan juga sempat di Gontor juga. Dan puisi-puisi awalnya itu kumpulan puisi yang pertama itu kan M Frustasi. Ya. Itu kan tentang M-nya itu Muhammad kan? Nah, itu. Kemudian ya itu dari sana, kemudian baru ke puisi-puisi yang suasana itu tadi dan ke sosial, dan kemudian ketika kembali lagi, saya menyebutnya gitu ya, kembali lagi ke sana. Berarti saya kira kembali lagi ya? Iya, dengan pandangan yang lebih dewasa tentu saja, karena justru itu menjadi puisi-puisi awal kan, yang spiritual itu. Cak Nun muda gitu kan, Cak Nun masih dimuhi kayaknya itu. Iya. Yang Frustasi ini belum lama. Ini disebut dengan nama yang sesungguhnya ya, judul yang sesungguhnya ya. Jangan nanti dibilang frustrasi Mas. Iya, saya juga tahu frustrasi. Tapi judul buku itu M Frustasi gitu loh. Ya kita kan nggak berani mengubah ya bro ya. Ya kita tahu yang benar frustrasi gitu. Tapi judul bukunya itu M Frustasi gitu. Betul. Itu lagi kalau nggak salah setahun lalu dicetak diterbitkan ulang. Buku baik ya. Oh, jadi kayaknya mendaur ulang ya. Kembali ke masa kecilnya atau remajanya. Betul.
Kira-kira seperti itu dalam pembacaan saya. Iya, Tentu saja iya, itu iya. dengan apa namanya wawasan yang terus bertambah, ruang lingkup yang terus bertambah gitu, yang makin luas dan pandangannya ya itu atau mungkin selain itu karena ya salah satu dalam tanda kutip alat yang mungkin bisa berjalan seiring atau berhadapan mungkin malah dengan politik waktu itu ya itu. Menurut Anda kenapa waktu itu Cak Nun termasuk dalam barisan seniman yang pemberani? Seniman kritis banyak. Karena Orde Baru itu adalah bahan masakan yang paling bagus ya untuk para seniman. Saya tidak hanya menyebut sastrawan. Tapi tidak banyak sastrawan yang berani berhadapan secara vis-a-vis dengan pemerintahan Orde Baru. Kenapa Cak Nun seberani itu menurut Anda? Saya nggak tahu kenapa ya itu kalau yang hal ini ya. Atau mungkin karena kenapa ya? Saya belum menemukan jawabannya kalau yang ini kenapa Belum, beliau ya? bisa pemberani Cak Nun itu. berani itu Seberani untuk bahkan di akhir penghujung apa namanya Orde Baru gitu di sekitar keruntuhannya Cak Nun menjadi salah satu tokoh yang berada di sekitar peristiwa itulah kira-kira. Ya kalau itu kan di sekitar peristiwa itu justru Cak Nun sudah mulai agak tapi awalnya ini ketegangannya udah agak lentur karena udah mulai kenal Mbak Tutut, udah mulai sering membawa Mbak Tutut ke mana-mana. Tapi ini teman-teman ya, ini kadang-kadang publik nggak fair. Saya kan udah gede waktu itu. Yang sering membawa Mbak Tutut kemana-mana itu bukan hanya Cak Nun, Gus Dur juga. Tapi kenapa yang diprotes hanya Cak Nun gitu loh? Saya kadang-kadang ya, are-are gitu. Kalau Gus Dur nggak apa-apa, kalau Cak Nun apa-apa kan nggak fair juga ya. Gitu. Ya, tapi udahlah itu nggak terlalu penting. Kita kan mau ngomongin soal kekaryaan dan buku ini. Itu Anda nggak dapat penjelasannya? Saya belum dapat penjelasan atau saya lupa ya. Atau kebengalan ya? Atau kebengalan ya? Bengal dalam arti gini. SD kan pernah nendang gurunya. Iya. Cak Nun itu SD pernah nendang gurunya. Pernah kencing di depan kelas. Jadi gini, Cak Nun itu pernah terlambat masuk sekolah sama gurunya disuruh berdiri. Akhirnya ya Cak Nun menerima. Itu SD kalau nggak salah kelas 5 atau kelas 6. SD Pak. Terus suatu saat dia masuk, gurunya yang telat. Gurunya disuruh gantian. Nggak mau, gurunya ditendang sama Cak Nun. Akhirnya dikeluarin dari sekolah. Di Gontor juga begitu. Di Gontor kan juga protes kan. Atau mungkin karena itu ya. Ya dan secara apa ya mungkin. Di dalam keluarga pun Cak Nun mengalami apa ya istilahnya masa-masa yang kurang menyenangkan saya kira ketika ayahnya meninggal dengan cara yang demikian. Tinggalan utang yang banyak, beliau harus menghidupi adik-adiknya bersama kakaknya ya Cak Fuad ya. Jadi saya kira itu salah satu pemicu apapun termasuk negara gitu menghadang gitu ya kira-kira mungkin ya ini mungkin ya karena ini kan harus dugaan-dugaan kan yang bisa memvalidasi itu ya hanya Cak Nun gitu. Oke. Bro, saya datang ke sini itu 95 di Jogja. Cak Nun itu udah kaya banget, mobilnya udah BMW BMW atau Mercy gitu. Sastrawan Pak, punya mobil, itu kayaknya langka bro, langka. Nah bagaimana itu trajektorinya itu sehingga beliau jadi, nah itu tadi sastrawan yang berhasil di era itu. Gitu. Nah dalam pembacaan saya yang sudah 10 tahun yang lalu sebetulnya, mungkin persis 10 tahun yang lalu ya. Persis 10 tahun yang lalu ketika penelitian dilakukan. Enggak, ini 2006. Penelitiannya 2013-2014. Sorry, 2016. Terbit pertama 2018, terbit kedua 2020. Tapi penelitiannya 2013-2014. 14 ya. Persis kira-kira 10 tahun yang lalu. Ya, oke.
Nah, ya itu tadi. Kemudian dari trajektori yang dilakukan, modal simbolik, modal sosial, modal budaya, hingga modal ekonomi, merapat ke Cak Nun gitu kira-kira. Karena awalnya kan tetap menjadi dengan puisi sebagai penyair, kemudian berkarya lebih lanjut lewat esai yang suaranya lebih bisa didengar, Betul. lebih memungkinkan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Sebagai kolumnis kan berarti sudah Iya. ya Ya beda honorarium lah. Iya gitu, sebagai kolumnis mungkin tulisannya rong dadi honornya wis iso dijaluk gitu. Mungkin waktu itu Iya, mungkin kalau untuk seorang Cak Nun, kalau puisi kan yang dibaca paling ya berapa sih orang yang suka puisi. Ya, Tapi gitu. kalau esai, apalagi esainya Cak Nun ya enak sekali dibaca kan. Ya. Kemudian juga mendapat, saya kira, kedekatan atau hubungan dengan Umar Khayyam tidak boleh dilupakan. Itu saya kira juga penting sebagai jalan ke Iowa dan seterusnya macam-macam lah itu. Kemudian sampai intinya ke Jakarta, sampai ke pusat, mendekat dengan kekuasaan dan seterusnya. Dengan beberapa trajektori yang dilakukan, saya kira beberapa hal itu sedikit demi sedikit tentu saja sangat mungkin bagi Cak Nun untuk entah mobil itu hadiah atau apa, saya nggak ngerti ya. Termasuk salah satu puncaknya ya itu adalah menikah dengan Mbak Novia Kolopaking. Ini saya nggak gosip ya, saya di Mojok itu kan dilarang bergosip ya. Saya melarang, nggak ada Mojok itu nggak ada berita perceraian artis, perselingkuhan itu nggak. Ini kita bicarakan dalam konteks keilmuan. Anda harus bayangkan seorang Novia Kolopaking itu artis udah artis papan atas. Dalam dimensi sosiologis kita, nyaris mustahil seorang penyair itu bisa menikah dengan selebritas seperti ya Anda bayangkan saya menikah sama Dian Sastro aja kan muskil rasanya kan. Iya kan? Ya dulu Fir maksudnya. Saya juga masih ora saiki ngawur. Saiki wis bojo aku. Maksudnya dulu Fir. Dulu. Walaupun saya penulis terkenal gitu ya. Dian Sastro kan aktris terkenal ya, nggak mungkin. Kalau Cak Nun kan jadi mungkin itu. Luar biasa ini Cak Nun. Jadi dalam konteks keilmuan sosiologis loh ini, bukan untuk bergosip ya. Dan Anda sebut di situ. Anda malah lebih hebat lagi menyebut mantan pacarnya Cak Nun. Di tesis disebut. Dan dari mantan pacarnya saja kita sudah tahu trajektorinya kan. Ria Enes dulu. Siapa nggak kenal Ria Enes dulu? Terus Neno Warisman. Satu lagi ngeri nih yang satu. Ikke Nurjana Pak. Sana nih jos tenan aja. Datanya ada. Datanya ada. Nah ini tesis bisa bertanggung jawabkan secara intelektual loh. Saya nggak bergosip lah. Sorry nggak ada gosip di sini. Oke. Ya gitu. Hebat ya. Sebelum kita ngomongin soal Maiyah, Anda juga menyampaikan satu kritik yang saya kira, benar juga ya, saya nggak kepikiran. Anda membedakan antara Cak Nun dengan Umbulan Duparangi. Kira-kira gini lah, dengan pencapaian Cak Nun yang luar biasa seperti itu, Anda cukup menyayangkan, tidak seperti Mahaguru Umbulan Duparangi. Karena Umbulan Duparangi itu dibalik kesederhanaan hidupnya, ia tidak punya kapital lain yang luas gitu ya. Tapi berhasil mengkader banyak sekali para sastrawan di Indonesia, terutama di Jogja tadi PSK punya 1.500 kader. Di Bali saya kan sempat ngalamin ya, walaupun nggak kenal secara langsung. 3 murid terkenal Pak Umbu yang disebut Trisula itu kebetulan saya kenal semua. Yang satu tinggal di sini, Mas Raudal Tanjung Banua. Yang satu tinggal di Bali, namanya Iwayan Jengki. Sunarta. Iwayan Sunarta.
Terus kemudian yang ketiga itu Ricky Damparan Putra dari Padang juga itu. Dan itu beliau setiap hari juga datang ke kampung-kampung ngajarin anak-anak muda menulis puisi gitu ya. SMA. Anda menyayangkan Cak Nun tidak, dalam tanda kutip, tidak punya kader. Gampangnya gitu ya? Iya. Gimana itu soal itu? Itu yang tapi mungkin itu karena ini juga ya, karena jangkauan Cak Nun yang juga cukup luas gitu ya, dengan medianya gitu ya. Kalau Umbu kan memang kemudian lebih ke sastra, puisi, sehingga kaderisasinya adalah kader penyair gitu kan. Nah, sementara Cak Nun ini mungkin lebih luas lagi dari itu gitu. Sehingga kalau dalam konteks sastra, kader Cak Nun sebagai guru penulis, nah ini yang kemudian tidak ada yang melanjutkan gitu, atau kemudian entah ya, ini pertanyaan saya sebetulnya, dari sekian banyak jemaah ma'iyah atau yang kemudian sering datang secara Ya itu kan militan ribuan ya, acara itu, sekali acara ya. yang mengkaji apa yang dikatakan, disampaikan atau yang ditulis oleh Cak Nun ini seberapa besar gitu. Ini pertanyaan saya sebetulnya. Pertanyaan saya. Itu sudah jadi pertanyaan saya. Itu. Jadi karena tentu saja datang bukan untuk mencari hiburan kan, bukan untuk bersenda gurau gitu loh. Tidak untuk itu. Tidak untuk mengkaji gitu. Nah, buku-bukunya Cak Nun sangat banyak gitu, esainya, puisinya dan seterusnya. Nah, apakah ini pertanyaan kedua, apakah jamaah ma'iyah ini kemudian membaca juga atau gimana gitu untuk apa istilahnya, berhadapan dengan Cak Nun gitu, atau hanya yaitu datang di forum-forumnya gitu. Nah, ini yang saya kira kemarin dulu ketika menggarap tesis ini tuh yang salah satu saya pikirkan gitu, karena di dalam progres sendiri saya kira hanya yang fokus mengurusi soal penulisan dan juga menulis gitu, Mas Helmi Mustafa. Jadi yang kalau urusan sama Cak Nun yang berhubungan dengan tulis menulis maksudnya sama Mas Helmi gitu. Yang lainnya secara manajerial, manajemen gitu. Itu misalnya. Nah, di luar itu kan ya ini saya kira eman-eman gitu, Cak Nun sudah membangun jamaah, membangun ma'iyah, kebersamaan gitu yang tidak putus-putus gitu, selalu ada ininya. Nah, ini keberlanjutan ini gitu. Ketika Cak Nun gerah seperti sekarang, nah ini kan kemudian juga bagaimana teman-teman ini masih melanjutkan atau tidak, untuk misalnya kalau tidak bisa bertemu mungkin membaca karya-karyanya, menonton ulang tayangan-tayangannya gitu. Ya, saya coba ikut menganalisis ya bro. Ya, karena ini pertanyaan penting ya. Saya tuh kagum karena Cak Nun itu luar biasa ya. Menemukan formula khusus yang disebut ma'iyah. Saya kira tidak banyak orang bisa menemukan formula ya yang otentik seperti Cak Nun. Ya. Biasanya seorang kiai duduk ya di kursi yang tinggi, lalu akan datang 7, 8, 9, 10 jenis minuman gitu ya, lalu bicara sendirian gitu ya. Kalau itu konteksnya kiai, kalau konteksnya akademik itu ya akan ada seminar yang lebih egaliter, lebih mimbar. Tapi yang datang ya hanya mungkin 50 orang, 100 orang. Tapi ini ada jalan lain yang ditempuh Cak Nun, yaitu bersama Kiai Kanjeng gitu ya. Dari tata letak panggungnya itu juga pendek. Beliau duduk bersetara dengan orang-orang yang lain. Tidak sendiri, betul. Dan selalu mengajak audiens untuk berinteraksi. Tapi memang ada problem di situ, kan nggak sempurna ya. Yang tadi Anda bilang. Apakah para jamaah ma'iyah itu membaca betul karya-karya Cak Nun, paham betul apa isinya? Karena kadang-kadang kan
Cak Nun kan menyesuaikan Ya. dengan audiensnya kan. Ya. Ya sebagai ahli pembicara publik ya, Ya. beliau tentu tidak sembarangan ngomong kepada setiap orang kan. Ya. Ya. Nah, jadi itu di satu sisi kekuatan Cak Nun di situ. Ya. Tapi memang di sisi yang lain kemudian ya ibaratnya gini. Yang satu tuh mau balik ya, Ya. dengan masanya yang luar biasa besar. Yang kita harapkan adalah seorang ulama yang punya kader yang mengajar Ya. beberapa orang khusus untuk diajar supaya bertumbuh gitu. Ya. Nah itu memang pilihan yang sulit itu, pilihan yang sulit saya kira ya. Ya harus jujur kita akui. Ya. Cak Nun sibuk sekali ya dengan Kiai Kanjengnya ya. Memang di sana orang tidak mencari hiburan semata. Orang tuh mencari ilmu dan mau mencari ketentraman hati. Iya, iya. Makanya sering Cak Nun bilang itu, kalau Mas Pato bilang itu mijeti atine wong akeh. Ya, Kalau Cak Nun tuh sering bilang begini di forum-forum. Minimal kowe teko ning kene ku lali nek kowe duwe utang. Iya kan? Iya, Nah, betul. tapi juga pemikiran-pemikiran kritisnya beliau masukin di situ. Itu banyak sekali dan itu kan jadi khas orang Ma'iyah ya. Mulai berpikir kritis walaupun kadang-kadang kalau di medsos ya agak berlebihan ya. Lebih kritis dari Cak Nun sendiri. Tapi ya nggak apa-apa, itu dinamika sosial kita. Itu keren-keren aja sih gitu. Sempat ada sahabat Cak Nun yang bilang gitu, iki arek-arek Ma'iyah iki kepangan omongane Cak Nun sing ngomong ora maca buku. Cak Nun itu pembaca buku berat, gitu. Waktu yang dihabiskan dulu di Amerika di Iowa itu dipakai untuk membaca buku dan di sini juga beliau dikenal sebagai pembaca buku yang tekun. Karena Anda mungkin punya dokumen-dokumen beliau yang menulis secara serius di jurnal-jurnal kan. Jurnal-jurnal. Nah, itu tulisannya beda kan. Gitu. Jadi kelihatan kelepasan ngomong kayak gitu dipikirnya sama jamaahnya mungkin membaca itu nggak begitu penting. Padahal Cak Nun ini pembaca yang serius. Iya, benar. Gitu lah. Ya itu kira-kira di persoalan Cak Nun. Nah, di babak akhir ini, Bro. Menurut Anda persoalan seperti Cak Nun ini itu bisa terjadi di kota lain nggak? Ini sosiologis nih soalnya. Atau hanya muncul bisa secara spesifik di Jogja? Karena Jogja itu punya secara historis itu vis-a-vis bertarung dengan Jakarta. Gitu ya. Jadi dominasi Jakarta dalam hal ekonomi itu kan merembes ke hal-hal yang lain. Budaya, sastra. Dan ini ada kota yang sejak dulu mau melawan dominasi ini. Gitu. Nah, kota inilah yang kemudian bisa memunculkan Cak Nun. Kayak gitu. Gimana tuh menurut Anda? Kalau muncul di kota lain ini mungkin juga keistimewaan Jogja juga, Mas ya. Ya kan kebetulan Anda juga sering bergiat di kegiatan Sri Jogja kan. Iya, ini kan afdol untuk saya tanyakan gitu. Bukan berarti kota lain tidak bisa gitu ya. Cuman iklimnya di Jogja ini memang beda gitu menurut saya. Atau mungkin juga orang lain di luar Jogja memandang itu gitu ya. Kenapa kemudian? Nah pertanyaan sebelum itu mungkin kalau misalnya Cak Nun nggak pernah ke Jogja gitu. Itu kira-kira malahan. Bisa enggak gitu? Kayaknya nggak bisa. Kalau Cak Nun nggak pernah ketemu sastra, nggak pernah ketemu Umbu Landu Paranggi, meskipun minimal nggak ketemu Umbu Landu Paranggi ya. Iya. Rasanya enggak ya. Ya itu. Meskipun dengan karakter beliau sejak kecil sudah demikian gitu. Tapi kalau misalnya tetap di pesantren misalnya nggak kemudian ketemu Umbu gitu, mungkin bisa gitu. Tapi dengan cara yang lain gitu. Kalau misalnya tumbuhnya di pesantren, ini kan tumbuhnya di Malioboro kan, di lingkungan seni gitu, sehingga Cak Nun bisa demikian. Dan
lingkupnya menjadi apa namanya, heterogen ya, menjadi macam-macam ya, nggak hanya agama, nggak hanya sastra, nggak hanya seni, itu bisa macam-macam gitu. Dan Jogja ini yang kemudian saya kira ruang yang memungkinkan sejak apa namanya era Canun itu sampai sekarang, saya kira sebetulnya masih menjadi ruang yang memungkinkan untuk kemunculan apa namanya, patron gitu di Yogyakarta, dengan tidak hanya di sastra ya Mas ya, kalau di Jogja ya. Oh iya, iya. Dengan Iya. yang lain gitu, Iya, iya. dengan singgungan yang lain, seni yang lain gitu. Betul. Atau bukan hanya di wilayah seni gitu, maksudnya bisa di macam-macam gitu. Saya kira itu sih kalau di Jogja, artinya yang kalau misalnya dibandingkan dengan Jakarta, ya Jakarta dengan problemnya wis industrial kayak gitu. Nah Jogja kan saya kira mencoba apa ya di masih isi seni gitu loh Mas. Iya gue jelas. Iya, gini. Minimal saya coba jelaskan versi yang saya alami ya. Ketika saya mulai menulis ya, jadi dianggap belajar jadi sastrawan. Iya. Itu kan ada dua sentral ya. Dianggap sastrawan itu kalau sudah ditabalkan oleh dua komunitas di Jakarta. Iya. Satu namanya yang punya majalah apa itu kesenian itu Salihara, Tempo, ya Salihara, Tuk. Tapi yang Kayu. satu sebelumnya Horizon. Kan hanya ada dua geng itu. Iya. Walaupun ada orang Jogja ya yang ngikut Tuk, ngikut Horizon ya ada, tapi Jogja ngelawan, Bro. Iya. Saya tidak mau didominasi oleh Tuk, saya tidak mau didominasi oleh Horizon. Iya. Kita punya cara sendiri. Nah itu kita punya cara sendiri yang ya itu tadi, yang kemudian itu tidak mungkin ada di Jakarta gitu. Bahkan gitu saya kira. Makanya Jogja kan kalau sekarang menjadi ini ya, ramai banget ya untuk apalagi sekarang seni rupa gitu ya. Nah, kalau seni rupa lebih ngeri lagi. Film. Nah, kalau seni rupa lebih ngeri lagi. Karena seni rupa itu sejarahnya memang Jogja itu kan bahan baku dan bahan bakarnya seni rupa Indonesia sejak zaman revolusi. Maka itu Jakarta ibarat kata orang-orang seni rupa Jogja itu seolah-olah Jakarta itu di bawah Jogja. Jangan main-main gitu. Dan itu dibuktikan dengan harga-harga lukisan Jogja yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh Bandung, tidak bisa ditandingi oleh Bali gitu ya. Tapi sebenarnya dominasi itu terhadap Jakarta itu sangat superior. Ya. Teater juga superior. Ya. Maksudnya nggak mau ditandingi, nggak mau lah ngikutin Jakarta. Jakarta punya teater-teater yang lain, kita punya Gandrik, kita punya banyak teater termasuk Garasi. Ya, kalau saya melihatnya sebetulnya Jakarta ini apa ya, panggungnya ya, etalasenya atau apalah itu yang ruang pertunjukannya kira-kira gitu. Karena kalau ngomongin bahan bakunya kira-kira kalau sastrawan Jakarta, sebut nama satu sastrawan Jakarta itu misalnya, itu juga 1 atau sampai 10 gitulah. Itu juga kita akan kesulitan karena mungkin yang sastrawan yang di Jakarta itu tidak asli Jakarta ya, tapi hijrah ke Jakarta. Mana gitu. Tapi gini, sebelum dijelasin, ini konteksnya ini tahun-tahun 90-an 2000 ya. Belum era digital seperti sekarang ini. Kalau dulu itu memang ada yang agak menyakitkan. Orang nggak bisa disebut sastrawan kalau nggak ditabalkan, nggak dibaptis dalam tanda kutip oleh 2 center atau 3 center itu gitu loh. Jadi ya kita lawan. Kita punya caranya sendiri. Iya. Oke, lanjut Bro. Ya. Lanjut kemana? Yang tadi itu kan saya sempat potong ini Jogjanya ini eranya itu tahun 90 2000-an ya. Nah, kalau sekarang kan udah nggak lagi kayak gitu ya. Ya, relevansinya ke era-era itu ya. Kalau sekarang mungkin sudah apa ya?
Jakarta juga sudah ini sebagai pusat juga perlu dipertanyakan lagi kalau sekarang. Ya, memang udah goyang kan. Udah goyah kan gitu. Ya. Tapi kalau di masa-masa itu memang kemudian keberadaan media-media besar, Kompas, yang tadi Mas Putut bilang ada Kalam, dari TUK, kemudian juga ada Horizon gitu. Termasuk sastrawan-sastrawan ternamanya yang kemudian diproduksi di sini atau berproses di sini tapi kemudian hijrah ke Jakarta gitu. Sapardi, Abdul Hadi WM dan seterusnya. Ya kalau dihitung kayak gitu ngeri Bu Gunawan Muhammad saja dari Batang gitu. Tapi kita anggap Pak Gunawan Muhammad dari Jakarta lah ya. Gitu. Tapi ya itu tadi Jakarta sebagai ruang itu memang kemudian apa ya? Ya ruang ininya panggungnya gitu yang sebetulnya yang memiliki dominasi atau legitimasi yang kuat gitu. Nah, Jogja ini kemudian si ininya apa namanya aktor-aktornya yang kemudian memang kemudian lahir, muncul, besar, tumbuh dan ya. Ini Bro sebagai penutup karena sudah 1 jam, kita doakan semoga Cak Nun bisa pulih, Amin. bisa sembuh, bisa pulih. Teman-teman saya minta doanya juga. Karena ya kita butuh lah sosok seperti Cak Nun ya, terutama itu untuk itu mijeti Korea santri itu. Bahasa saya minjem bahasanya Pak Pacul Korea itu ya, dan itu Maia itu ngeri ya, orang bisa duduk 6 jam kadang ya. Mungkin yang kencing itu selama duduk 6 jam itu saya kira nggak ada mungkin 2000 gitu yang kencing paling ya 100 gitu ya. Ya yang udah tahan betul mereka untuk datang duduk diam mendengarkan. Itu uji fisik, uji pikiran ya. Mereka datang dengan niat yang baik. Ibarat kata nggak ada sandal hilang benar. Mereka bisa berbagi minuman. Cowok-cewek campur juga. Cowok-cewek campur tanpa ada seksual harassment ya. Luar biasa Cak Nun itu nggak terulang itu. Iya, sehingga ya kita masih berharap lah Cak Nun bisa mengampu itu, walaupun sejujurnya ya Cak Nun juga sudah sepuh, sudah saatnya ya mungkin step back gitu ya. Lalu ya nggak tahu, lalu biarkanlah zaman yang menguji Maia ini. Gitu. Saya kira kalau Maia misalnya nggak sebesar ini pun nggak apa-apa, asal tetap solid, kualitasnya ditingkatkan gitu ya. Dan saya kira nggak ada masalah. Gimana menurut pendapat Anda? Ya. Apa ya kalau dari kacamata saya melihatnya mungkin ini sudah saatnya juga bagi teman-teman untuk belajar sendiri-sendiri, belajar sendiri. Artinya apa yang sudah diterima dari Cak Nun, apa yang sudah dipelajari itu yang sudah menubuh itu, kemudian diimplementasikan seterusnya. Saya kira ini waktunya untuk itu. Gitu sih, Mas. Sip, Bro. Makasih banyak ya. Sama-sama. Senang sekali lah. Teman-teman masih bisa memesan buku ini, cari aja di marketplace ya. Sepotong Dunia MH. Ini buku ini cukup laris manis ya. Mas Latif menuliskannya dengan bagus dan sekaligus gini lah. Supaya teman-teman belajar juga sosiologi sastra tuh. Karena yang dipelajarin kan mungkin ya kita perlulah meningkatkan sedikit demi sedikit kapasitas intelektual kita ya, bahwa di dalam sastra itu ada linguistik, linguistik kangelan lah ya, ya minimal tahu sosiologi sastra, sehingga sastra itu bukan sesuatu yang murni atau hampa, hidup di ruang hampa. Kira-kira gitu kan? Dan ini baru sepotong. Bisa 4 potong. Artinya silakan teman-teman jamaah Maia atau siapapun yang merasa memiliki kapasitas lebih untuk menyempurnakan, menyambung, membuat potongan-potongan yang lain supaya lebih jangkep lagi.
Dan saya berharap lautan jilbab itu bisa diterbitkan. Wah. Kok wah? Ya kan mungkin masih bisa mumpung banyak yang masih hidup saksinya kan. Ya karena itu momentum penting menurut saya yang jarang orang tahu, malah nanti mohon maaf ya yang terjadi kayak Canon, orang yang menginisiasi lautan jilbab mengadvokasi malah dibully hanya karena orang nggak ngerti sejarah. Jilbab betul. Di Indonesia itu yang mengadvokasi salah satunya Cak Non ngawur aja kok, terus Mbak Novia kalau packing waktu belum berjilbab dihina, ngaco orang-orang nggak tahu sejarah. Oke, gitu ya bro ya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di tamu kami selanjutnya. Son bro. Sama-sama mas.